Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldiandra, NIM 0309203001 dari Prodi Tadris IPS. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin menjelaskan sosiologi tentang ketimpangan sosial. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sokios atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan tujuan daripada sosiologi itu sendiri adalah menemukan hukum-hukum masyarakat dan menerapkan pengetahuan itu demi kepentingan pemerintah kota yang baik. Sedangkan Surjono Sukanto berpendapat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sedangkan Mayer Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok material, atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Sedangkan ketimpangan sosialnya ialah ketidakseimbangannya antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kota penghasil kelapa sawit terbesar. Kenapa kita katakan bahwasanya Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan penghasil kelapa sawit terbesar? Karena pada dasarnya hampir penduduk yang tinggal di Pasaman Barat memiliki perkebunan kelapa sawit dan menanami kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian bagi penduduk Pasaman Barat. Dikarenakan Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan penghasil perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, Kabupaten Pasaman Barat diberi gelar sebagai Pasaman Barat Kota Sawit. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan gelarnya Kabupaten Pasaman Barat merupakan Pasaman Barat Kota Sawit, dikarenakan ia memiliki perkebunan yang sangat luas, yang benar-benar menghasilkan kelapa sawit yang sangat banyak. Dengan banyaknya hasil dari perkebunan kelapa sawit ini, maka perkebunan kelapa sawit dijadikan sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi, ketika hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut sangat menghasilkan, akan sangat berpengaruh bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Pada dasarnya, masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sangatlah bersungguh-sungguh dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit ini sangatlah menghasilkan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Harga yang pernah dicapai dalam hasil panen masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pernah mencapai 2.000 sampai 3.000 per kilonya. Sedangkan hasil panen yang diperoleh oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mencapai 1 sampai dengan 2 ton per hektarnya. Jadi, perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sangatlah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan perkebunan kelapa sawit merupakan mata pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Perawatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada awalnya sangatlah bagus dan mantap. Dan hasil yang diperoleh oleh perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sangatlah begitu menghasilkan dan begitu menguntungkan. Kenapa kita katakan bisa memberikan keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat? Hal ini dikarenakan pohon kelapa sawit yang ditanami merupakan tanaman tua. Nah, jadi tanaman tua ini mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi, ketika perkebunan kelapa sawit ini menghasilkan hasil yang sangat memuaskan, akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
ketika hasilnya bagus, maka baguslah penghasilan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Namun, jikalau penghasilan perkebunan kelapa sawit ini anjlok, maka masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar karena hal ini berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan perkebunan kelapa sawit ini merupakan mata pencaharian terbesar bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Dalam merawat perkebunan kelapa sawit ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Mulai dari pembibitan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai kepada pemupukan, pembersihan lahan, dan pemberuningan sampai ia berusia yang dikatakan sebagai buah pasir dan diberikan perawatan yang cukup dengan pemupukan dan memberikan pemupukan benih serta penyemprotan agar menghasilkan buah yang sangat besar, tentulah memerlukan waktu yang cukup lama dalam perawatan perkebunan kelapa sawit ini. Dalam perawatan perkebunan kelapa sawit memerlukan modal dasar yang cukup besar, dikarenakan biaya perawatan perkebunan kelapa sawit ini sangatlah banyak. Sehingga dalam perawatan perkebunan kelapa sawit ini tentulah harus memiliki keseimbangan antara harga perawatan dengan hasil panen yang akan diperoleh nantinya. Namun, dengan kenaikan yang terjadi pada saat sekarang ini, semua kebutuhan masyarakat naik, semua keperluan masyarakat naik, semua harga yang ditawarkan kepada masyarakat naik, menjadi suatu penghalang dalam perawatan perkebunan kelapa sawit. Dikarenakan dalam merawat perkebunan kelapa sawit ini memiliki biaya yang sangat banyak, mulai dari biaya pemupukan, biaya untuk penyemprotan, dan biaya untuk pembenihan, tentulah harus memiliki harga yang seimbang dengan hasil yang akan diperoleh oleh para pekebun kelapa sawit yang ada di Kota Pasaman Barat ini. Jika harga yang ditawarkan kepada masyarakat sangat tinggi dan kebutuhan yang ditawarkan kepada masyarakat sangat tinggi, tentu akan memberikan pengaruh bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan perkebunan, akan memberikan ancaman yang sangat besar. Penawaran harga yang ditawarkan kepada masyarakat sangatlah tidak seimbang. Sebagai salah satu contohnya yang menjadi ketimpangan sosial, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Dari kalangan masyarakat ditawarkan harga yang mencapai sangat tinggi, sedangkan pemasukan untuk masyarakat diberikan harga yang sangat rendah, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat saling bertolak belakang karenakan ketidaksesuaiannya pemenuhan kebutuhan hidup. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah jauh perbedaannya dan sangat tidak berpihak. Yang mana dengan terjadinya ketimpangan antara pemerintah dengan masyarakat ini, mereka yang hidup pada tingkatan kelas bawah akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian serta pemenuhan kebutuhan hidup yang mereka jalani sehari-hari. Salah satu ketimpangan yang terjadi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya ialah dengan kenaikan BBM bersubsidi, yang mana harga jual yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat itu sendiri.
Sebagai suatu contoh ialah dengan naiknya harga minyak yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri yang mencapai harga 13.000 per liternya. Dengan kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat, bagi mereka masyarakat yang berada pada tingkatan kelas bawah akan merasa terpukul dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, yang mana penghasilan yang tidak banyak tapi pengeluaran yang sangat banyak bagi mereka masyarakat yang berada pada tingkatan kelas bawah. Hal ini sangatlah menjadi perbandingan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, sebagaimana penghasilan atau pendapatan harga jual masyarakat kepada pemerintah sangat berada pada tingkatan harga yang sangat murah, sedangkan harga tawar atau harga jual oleh pemerintah kepada masyarakat mencapai harga yang sangat tinggi. Sejak dahulu kala, ketimpangan antara pemerintah dengan masyarakat sudah mendarah daging, bahkan tidak dapat dipisahkan lagi. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sangatlah memprihatinkan. Mulai dari harga kenaikan minyak goreng yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, dan ditambah lagi dengan kenaikan minyak bersubsidi yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan minyak bersubsidi, masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat sampai saat sekarang ini. Yang mana harga tawar yang ditawarkan atau harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, salah satunya yaitu kenaikan minyak bersubsidi, tentu akan menjadi penghalang atau penghambat bagi mereka masyarakat yang bekerja di tempat kejauhan.